penyelam kita di belakang sudah melaksanakan penyelaman. Dan hasil evaluasi kemarin dari 2 spot yang diduga, saya ulangi, diduga black box. Nah, ini karena di hasil pelaksanaan itu banyak mengalami rintangan puing-puing. Pagi ini kita berencana satu tim itu membersihkan puing-puing itu, selebihnya nanti baru akan mencari yang diduga black box. Kenapa saya sampaikan? Karena puing-puing ini di bawah sangat-sangat tajam. Kita juga telah menyerahkan berupa 15 serpihan benda pesawat dan 5 kantong pakaian oleh KRI Ciptadi. Titik jatuhnya SJ182 sudah kita temukan, dan saat ini seluruh prajurit TNI yang ada di lokasi, khususnya adalah dari TNI Angkatan Laut, mendukung Basarnas untuk mengambil pecahan-pecahan, potongan-potongan dari pesawat SJ182. Dan hari ini juga kita telah menemukan beberapa bagian dari tubuh manusia yang selanjutnya akan kita kumpulkan dan akan ditindaklanjuti oleh KNKT maupun DVI dari Polri. Informasi-informasi sehubungan dengan musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Itu berupa satu buah kantong mayat berisi beberapa potongan tubuh, satu karung isinya sebuah pempes buat bayi, satu buah pakaian, dan beberapa body part atau potongan dari bodi pesawat. Menginstruksikan bahwa upaya pencarian dilakukan secara maksimal. Khususnya TNI Angkatan Laut, kita menyiapkan KRI ada 10. Malam ini semuanya siap bergerak. Nah, sudah jelas perintah Panglima TNI, kita mensupport pemerintah dalam ini Badan SAR Nasional sebagai leader dari tugasnya. Sampai kapanpun kita akan mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan dari Badan SAR Nasional. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ada 62 orang. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya pada para korban. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab. Jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir.
Kedua, goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Evaluasi, ya khususnya apa yang telah dilaksanakan oleh SAR TNI Angkatan Laut. Perlu saya sampaikan beberapa hasil yang kita capai hari kemarin yang tanggal 10. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di akhir nanti kita akan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi kemarin pada tanggal 10 Januari jam 11.15 kita telah menyerahkan barang yang berupa serpihan pesawat Sriwijaya yang diantar KRI Kurau ke posko Basarnas yang berada di JTC 2. Kemudian disusul jam 13.45 itu juga telah menyerahkan barang berupa serpihan pesawat dari Sea Rider Basarnas juga diserahkan di JTC 2. Kemudian juga jam 14.45 juga kita telah menyerahkan serpihan material pesawat itu dan satu kantong jenazah oleh KRI Parang, itu juga kita serahkan di JTC 2. Dan dilanjut jam 16.47 tanggal 10 kemarin juga telah diserahkan serpihan material pesawat oleh tim Taifib. Kemudian pukul 18.35 kita juga telah menyerahkan berupa 15 serpihan benda pesawat dan 5 kantong pakaian oleh KRI Ciptadi. Kemudian saya perlu sampaikan updating terakhir, khususnya hari ini tanggal 11. Kapal yang terlibat itu ada, seperti teman-teman wartawan lihat di belakang, itu ada 11 KRI yang sekarang berada di lokasi yang melaksanakan pencarian untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dan sesuai dengan perintah Panglima TNI kemarin bahwa akan menggerakkan satu kapal yang menggunakan kren, hari ini sudah berada di lokasi yaitu KRI Mentawai. Ini nanti mengantisipasi manakala ada penyelam yang menemukan benda-benda yang berat yang tidak mungkin diangkat oleh balon atau ini. Kemudian perlu saya sampaikan, karena kemarin banyak yang bertanya, ya pagi ini kita melibatkan untuk penyelam dari tim Taifib ada 14 orang, Kopaska 13 orang, kemudian Dinas Selam Air 17 orang,
Denjaka 13, dan kita juga nanti akan melibatkan satu heli yang akan melaksanakan pengintaian dari atas. Kemungkinan ada spot-spot yang bisa dipantau dari udara. Sedangkan kegiatan pagi ini, ya jam 9 tadi saya sudah melaksanakan briefing. Sebelum jam 9 di bawah, ini penyelam kita di belakang sudah melaksanakan penyelaman. Dan hasil evaluasi kemarin dari 2 spot yang diduga, saya ulangi, diduga black box. Nah ini karena di hasil pelaksanaan itu banyak mengalami rintangan puing-puing. Pagi ini kita berencana satu tim itu membersihkan puing-puing itu, selebihnya nanti baru akan mencari yang diduga black box. Kenapa saya sampaikan? Karena puing-puing ini di bawah sangat-sangat tajam, sehingga ini membahayakan penyelam. Nah kita juga menduga kemungkinan ada spot itu dibawa dari puing-puing itu. Saya kira itu rencana kita pagi ini. Mohon doanya semoga apa yang kita laksanakan ini untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah hari ini bisa berjalan dengan baik. Pertambahan perkuatan kita pertambahkan, salah satunya itu KRI Mentawai yang memiliki kren, karena kita mengalami hasil evaluasi yang kita laksanakan tanggal 10 kemarin itu ada bagian-bagian pesawat yang berat yang menyulitkan untuk diangkat. Nah, mudah-mudahan hari ini itu tidak kita temukan lagi, karena KRI yang memiliki kemampuan untuk itu kita sudah hadirkan di lapangan ini. Sebenarnya kendala yang berarti tidak ada, kita hanya perlu kehati-hatian. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, puing-puing ini sangat tajam. Kita tidak ingin nanti di dalam pelaksanaan ini ada korban atau ada apa. Jadi saya minta kita perlu hati-hati, ya, hati-hati sambil tetap fokus bagaimana kita supaya hari ini, ya kembali lagi mohon doanya semoga dari spot yang 2 itu yang kita duga black box, dan memang sinyalnya hari ini juga kita dapat cukup jelas sinyalnya, dan kita sekarang sudah mulai menyelami. Kembali lagi mohon doanya semoga ini bisa lebih cepat dari yang kita harapkan. Black box didapatkan, ya mudah-mudahan ya hari ini kita dapatkan, kita tidak usah berandai dulu. Apabila kita dapatkan, saya kembali lagi TNI Angkatan Laut ini adalah SAR yang dibawa koordinator Basarnas. Jadi kita nanti akan sampaikan ke Basarnas apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, semua kita akan laporkan ke Basarnas. Titik yang diduga black box itu kita sudah tanda. Jadi tadi malam KRI Rigel, ya mungkin ini saya sampaikan pagi ini sudah melaksanakan pencarian lagi, dan kita temukan dan sudah diberi tanda. Dan hari ini kita akan selami. Target saya lebih cepat lebih baik, ya karena ya tentunya masyarakat ingin mengetahui sebenarnya apa penyebab dari pesawat ini. Ya, jadi sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dan bisa cepat kita temukan apa yang kita cari hari ini. Titik jatuhnya SJ182 sudah kita temukan, dan saat ini seluruh prajurit TNI yang ada di lokasi, khususnya adalah dari TNI Angkatan Laut, mendukung Basarnas untuk mengambil pecahan-pecahan, potongan-potongan dari pesawat SJ182. Bagian-bagian yang kecil masih bisa kita ambil, namun bagian-bagian yang besar akan kita datangkan kapal yang memiliki kemampuan krin untuk mengangkat bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua adalah teman-teman dari TNI dan Basarnas, termasuk stakeholder TNI dan Polri, juga saat ini terus berupaya untuk mendapatkan black box yang posisinya juga diduga kuat adalah posisi black box yang kita cari. Terbukti 2 sinyal yang dikeluarkan oleh black box tersebut terus bisa dipantau, dan sekarang sudah kita beri marking. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama black box tersebut bisa kita angkat, sehingga sebagai bahan KNKT untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Mudah-mudahan
berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, rencana pengangkatan potongan-potongan pesawat yang saat ini ada di kedalaman kurang lebih 23 meter bisa segera diangkat. Demikian. Kami melaporkan kepada masyarakat bahwa berdasarkan informasi posisi yang sudah diberikan kepada Basarnas, hari ini SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan stakeholder yang ada bersama Basarnas, utamanya dari TNI Angkatan Laut. Terima kasih Bapak Panglima atas dukungannya dan Kapolri dan stakeholder yang ada, Menhub. Kita telah menemukan beberapa serpihan atau potongan dari pesawat Sriwijaya SJY 182. Dan hari ini juga kita telah menemukan beberapa bagian dari tubuh manusia yang selanjutnya akan kita kumpulkan dan akan ditindaklanjuti oleh KNKT maupun DVI dari Polri. Adapun untuk black box seperti yang sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita meyakini bahwa itu black box karena pancaran atau transmit emergency hanya ada dari 2 alat tersebut. Dan saat ini KN SAR Basudewa dari Basarnas telah membawa peralatan dari Basarnas dan KNKT, yaitu Direction Finder, merapat ke KRI Rigel dan sudah on board untuk segera menindaklanjuti melaksanakan pencarian black box tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkannya. Tidak lain, kami mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya, doa restunya, semoga pelaksanaan operasi SAR ini bisa berhasil dengan baik. Demikian secara singkat dari Basarnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya KNKT melaporkan, menyampaikan progres apa yang telah dilakukan hari ini. Jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, Bapak Menhub, dan Kabasarnas bahwa kita sekarang sudah mengetahui posisi dari kedua black box tadi, dan KNKT menurunkan 3 alat pinker finder dan sudah berada di KRI Rigel dan segera akan dilaksanakan pencarian oleh para penyelam dengan menggunakan portable pinker finder. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan kedua black box itu. Jadi kami progresnya hari ini konsentrasi untuk mencari black box serta mengidentifikasi part-part seperti yang di sini yang sudah kita temukan. Selanjutnya juga kita memarking part-part ini ditemukan di mana, itu untuk nanti kita mengevaluasi bagaimana penyebaran serpihan-serpihan tersebut. Tapi hari ini mudah-mudahan tidak terlalu lama black box bisa kita temukan. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap pesawat Sriwijaya sebagaimana rencana operasi yang telah kami susun. Sekaligus juga kami perlu menyampaikan tentang jumlah alut yang kami operasionalkan, baik itu dari Basarnas maupun dari potensi-potensi baik dari TNI Polri maupun dari kementerian dan lembaga. Itu perlu kami sampaikan di sini bahwa terdapat alut laut, ya, sejenis kapal, kemudian rig, perahu karet yang diberikan oleh kementerian dan lembaga, TNI dan Polri untuk dioperasionalkan bersama-sama dalam rangka untuk misi kemanusiaan ini. Itu terdapat 50 kapal. Jadi jumlah yang cukup besar sebenarnya, ya. Ada 50 kapal, kemudian yang skala kecil seperti rig, sea radar maupun perahu karet, jumlah keseluruhannya kurang lebih sekitar 100. Ya. Dan ini semua sebagian besar masih ada di lokasi pencarian dan pertolongan.
Itu untuk alut laut. Kemudian alut udara kita punya 12. Ada dari TNI AU, ada dari Polairut, kemudian Basarnas, serta dari perusahaan-perusahaan yang memiliki sarana udara, khususnya helikopter. Kemudian untuk alut darat cukup banyak, namun khusus untuk ambulan kita di BKO-kan sebanyak 8. Ya, 8. Ada dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Kepolisian, kemudian dari Basarnas sendiri, kemudian dari PMI, cukup banyak. Ya. Kemudian jumlah manusia atau orang untuk mendaftarkan diri untuk ikut di dalam misi kemanusiaan ini seluruhnya adalah 2.123 orang yang meliputi awak kapal, awak pesawat, kemudian ada rescuer, kemudian ada penyelam, kemudian macam-macam, ya. Jadi seluruhnya ada 2.123 orang. Itu semua jumlah orang yang terlibat di dalam pencarian pertolongan untuk hari ini. Ya. Itu jumlah yang cukup besar menurut kami, termasuk alut, sehingga pelaksanaan kegiatan untuk hari ini, saya pikir inilah yang bisa kita lihat hasil dari pencarian tersebut. Kemudian rencana kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, rencana operasi, saya membagi dalam 4 sektor. Jadi kami bagi dalam 4 sektor, sektor A, B, C, dan D. Masing-masing sektor itu kami bagi dari kapal-kapal yang mendaftarkan diri atau yang ikut terlibat untuk kita organisir, kemudian kita bagi di mana dalam satu masing-masing sektor tersebut ya kurang lebih dengan areal sekitar 2 nautical mile. 2 nautical mile, dan itu kurang lebih sangat efektif untuk kita bisa mendapatkan hasil seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya. Kemudian untuk besok pada prinsipnya sama pola operasi kita, apalagi seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kabasarnas, bahwa para penyelam kita, kemudian kapal-kapal kita yang melaksanakan pencarian itu sudah menemukan, tinggal mungkin lebih fokus kepada apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri untuk bisa menemukan kotak hitam. Ya. Tetapi namun demikian tetap kita melakukan tugas-tugas apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil sebagai barang bukti, tetap kita melaksanakan. Informasi-informasi sehubungan dengan musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Di Rumah Sakit Polri ini telah bekerja tim DVI sebanyak 306 personil. Ya. Ini terdiri dari instansi terkait, ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Ikatan Dokter Ahli Forensik Indonesia. Semua bekerja bersama di Rumah Sakit Polri ini untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah daripada kecelakaan pesawat tersebut. Dapat kami informasikan, sampai saat ini tim telah menerima sampel DNA sebanyak 21 sampel. Kemudian kantung jenazah sebanyak 7 kantong jenazah. Mulai besok tim akan melakukan tugas, melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kecelakaan pesawat tersebut. Pada kesempatan ini kami memohon juga kepada keluarga korban tentunya dapat membantu tim DVI ini untuk melaksanakan tugasnya.
para keluarga korban bisa datang ya, ke tempat-tempat yang telah kami persiapkan untuk memberikan data kepada tim DVI. Bisa berupa dokumen-dokumen, ijazah, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Karena keterangan-keterangan apapun itu sangat membantu bagi tim DVI untuk mengidentifikasi daripada jenazah-jenazah yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan tersebut. Lagi, data yang sekarang kami terima telah kami sampaikan, yang jelas mulai besok tim DVI akan melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang 7 tadi yang telah kami terima dan telah kami simpan pada tempat yang telah dipersiapkan. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini, ada rekan dari Jasa Harja yang akan memperjelas tentang hak-hak daripada korban kecelakaan pesawat Sriwijaya. Kami mewakili Direksi Jasa Harja turut prihatin, turut berbelasungkawa yang dalam atas musibah ini, dan kami bahu-membahu dengan Polri, Basarnas, dan stakeholder lainnya, dan sejak awal kami melakukan pendataan terhadap para korban dan keluarga korban. Mudah-mudahan ini segera cepat diberikan kemudahan dan kita dapat selesaikan segera, dan nanti pada saatnya, pada waktunya setelah tim DVI dan Basarnas telah bekerja, Jasa Harja, kami akan segera menindaklanjutin apa yang menjadi hasil dari tim DVI untuk segera menyampaikan haknya kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu yang kami sampaikan. Dan jika nanti jenazah-jenazah yang sudah ditemukan dan diidentifikasi oleh DVI, kami terus berkoordinasi, dan nanti mungkin secara periodik akan disampaikan oleh pihak Polri dan pihak DVI perkembangannya, update-nya kepada teman-teman semuanya, dan harapan kami ini berlangsung bisa sesegera mungkin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Yusri. Terima kasih, Pak. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu.
Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan.